Nah, yang saya minta tolong adalah begini. Saya lihat kan sekolah-sekolah itu juga banyak yang diliburkan. Karena sekolahnya kan tertimbun lumpur. Nah, saya udah minta kepada DPC, nah kalian itu ngomong kepada orang-orang tuanya, saya akan membuat tenda lah katakan. Tapi karena yang diperlukan itu bukan sekolahnya dulu, tapi anak-anak didik itu masih bisa belajar. Jadi saya secara cepat akan membuat tenda di mana anak-anak itu bisa diajarkan. Jadi seumpamanya nanti dari Aceh, coba tolong tanya supaya, karena kalau saya dengar untung sudah kelihatannya ujian sudah dilakukan. Jadi mereka akan belajar belajaran yang biasa. Kenapa? Supaya mereka jangan ketinggalan. Karena kalau ada ujian atau nanti kenaikan kelas, kasihan dong. Karena masa mau dinaikkan begitu saja, kan tidak mungkin. Jadi mereka yang datang dari daerah segera ngomong itu. Jangan, kalau tidak ingat dicatat loh. Ya loh, ibu malah suka bilang, sebenarnya kalian itu jangan melongo aja. Belum tentu di sini ingat, seharusnya bawalah block note. Kira-kira yang sebegini. Nah, untuk nyatet dap gitu. Karena apa? Kerja ini harus cepat. Sekali lagi kerja ini harus cepat karena menolong manusia. Jadi tidak bisa loyo-loyo. Siapa capek keluar, siapa capek keluar. Ganti dengan yang ini. Ganti dengan yang bersemangat. Karena itulah kebutuhannya dibuatnya Badan Penanggulangan Bencana. Supaya apa? Supaya kita bisa menolong manusia. Nah, dengan demikian saya tidak tahu apakah akan ada tanya jawab dan lain sebagainya. Nanti tentu ini ada ibu-ibu juga yang akan bisa menerima. Boleh tanya jawab. Tapi kalau di dalam acara ini saya sebetulnya masih banyak ingin mengatakan, terutama juga ini kalau ada ibu dokter, saya kan tidak tahu. Saya tahu penyakit, tapi saya tidak tahu. Yang sering saya alami kalau bencana basah itu terjadi diare. Nah, persoalannya apakah itu mesti divaksin atau tidak? Nah, itu urusan dokter loh. Jadi saya minta segera dilaksanakan, jangan sampai menjalar. Itu kan juga harus kecepatan begitu. Belum lagi juga kalau demam. Nah, itu bagaimana caranya untuk mengetahui demamnya demam apa dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat saja, kan harus dipegang, harus diinikan. Jadi saya minta kalau ada, saya dengar sudah ada tim dokternya. Nah, kalau sebetulnya kalau bisa mungkin dulu saya selalu kalau mencoba mencari dokter pasti sukarela. Karena rupanya banyak yang mungkin itu ndak mau. Jadi alasannya banyak lah. Ya saya bilang ya ndak apa-apa lah, pokoknya yang sukarela aja dah. Itu malah ada yang nanyanya gini, ini kita dibayar apa enggak ya? Aduh pusing deh saya kepalanya. Loh, ini pengalaman saya loh. Pengalaman saya loh. Waktu mau membuat Baguna, karena maunya saya ini semua adalah penolongannya tuh harus cepat. Nah, terakhir adalah begini. Saya padahal sudah bilang bolak-balik, makanya capek saya deh ngomong kok susah amat ya. Adalah apa? Yang paling bagus menurut saya untuk namanya mitigasi itu adalah Jepang. Jepang itu saya
sudah ke sana untuk sengaja mengetahui bagaimana caranya mereka bisa segera banyak menyelamatkan orang. Mungkin masih ingat dulu di Jepang itu terjadi tsunami dan di Fukushima. Nah, itu di pinggirnya dari pantai itu kebetulan ada kalau di kita PLN. PLN-nya itu dari tenaga nuklir. Nah, sehingga dibuatlah namanya seawall 10 meter. Bayangkan dengan pikiran bahwa kalau tsunami itu nggak mungkin sampai tingginya 10 meter. Dari sisi pengetahuan, kalau tahu BRIN ngasih ini, saya inginnya diomongkan. Ternyata saya tidak tahu tsunami itu kok pinter. Saya melihatnya itu justru di TV NHK. NHK itu kan ini Jepang punya. Ketika terjadi tsunami itu rupanya 3 gelombang. Jadi makanya bisa lewat seawall itu. Jadi dia datang terus diem, dia datang lagi karena belum bisa, ketiga baru masuk. Saya lihat itu, kalau mau ini silakan mungkin bisa dicari di YouTube atau yang lain-lainnya. Tapi yang perlu untuk kita lakukan, minta betul pada nanti dari untuk pemerintahan yang ada, apa yang terjadi sekarang itu harus dicatat daerah mana saja yang terkena. Jangan nanti juga bersih, udah lupa. Tidak bisa. Nanti tadi BMKG datang enggak? Ya juga cuman dengan peta-peta. Nah, kalau saya tahu saya suruh ngomong itu. BMKG itu Badan Meteorologi Geofisika, itu saya yang bikin. Jadi bukan saya mau sombongkan diri, karena pada waktunya saya jadi wapres presiden, saya tahu badan-badan ini sangat diperlukan. Karena kita kenapa? Kita bukan kontinen, kita bukan benua, kita ini adalah pulau-pulau. Nah, dengan demikian apa? Jadi mereka itu sudah punya namanya apa? Protap untuk membuat rakyat itu tanpa harus diinikan, dan itu sudah ada perundangannya. Apa? Di setiap rumah, ini sedang sayang Mas Nanan tidak datang. Saya sudah membuat contoh, kan sekarang anak muda senangnya pakai backpack. Nah, ini saya lihat tuh dari Jepang. Jadi di setiap rumah mereka selalu diberitahu bahwa tempat untuk mengungsi, katakan di velodrome ini. Ini namanya velodrome. Nah, tempat ngungsi. Jadi daerah yang di luar sana sudah diberitahu kalau terjadi sesuatu hal, maka kamu harus apa? Larinya adalah ke velodrome. Terus apa yang harus dilakukan? Di jalan itu sudah ada jalan-jalan yang tidak boleh lagi diliwati oleh kendaraan. Jadi umpamanya sekarang ini jalannya, maka itu ada meteran. Ya, yang warnanya merah. Itu saya lihat sendiri loh. Jadi ini jalan hanya untuk orang harus berlari. Kalau ada yang apa itu namanya cacat, hanya boleh dengan kereta roda itu. Jadi ya anak ya apa harus lari dan harus selalu melihat tiang atau tadi itu. Kalau masih merah artinya harus berlari. Itu kejadian dilakukan ketika Fukushima. Makanya kalau dibilang korbannya, kalau menurut hitungan saya tidak terlalu ya
ada korban, tapi tidak karena mereka sudah tahu. Nanti ibu ceritakan apa sebabnya, apa. Begitu lari ketemu tiang, jadi kayak lampu jalanan, lampu apa? Lampu merah, lampu hijau. Kalau masih kuning itu sudah boleh lari pelan. Yang harus dicari adalah ketika ada tiang hijau, itu sudah boleh jalan. Apa maksudnya? Mereka akan tahu bahwa kalau sampai ke hijau itu kemungkinan tidak sudah akan terkena dari bencananya, apakah itu rob atau apa. Tapi tentu beda-beda. Seumpamanya tiba-tiba air sungai naik, itu lain lagi. Ini yang ibu sebuah contoh Jepang itu. Jadi kita pun harus mulai berpikir dan mengetahui di manakah kalau sebenarnya yang tempat berbahaya. Mereka naik ada tempat untuk ngungsinya. Dan tempat ngungsi itu bagus sekali. Jadi mereka mencari tempat ini yang saya cerita Fukushima. Itu adalah kayak bukit. Dan bukit ini ada seperti lapangan bola. Jadi mereka itu punya ada gudang kecil untuk apa? Kalau kejadian itu mereka pasang seperti gudang besar. Nah masa kita ndak bisa? Ya makanya ini diingat loh. Jangan sampai kalau kejadian kalian terus bingung. Awas loh. Bukannya saya minta untuk ada kejadian lagi. Ini kan semua Gusti Allah. Nah orang kita kebanyakan mikirnya gini. Kalau udah diomongin gini, alah ibu tuh cerewet. Padahal ini bencana, ini kan bencana alam pemberian Allah. Iya lah, tapi kalau udah kejadian gak pusing. Ayo. Nah makanya ini namanya antipasi untuk mitigasinya. Nah ini yang terakhir. Jadi kalau ini rumah kamu, tempat untuk berlari ke sini itu di luar sana ada pintu, maka satu keluarga harus punya backpack. Nah ini saya bilang nanti ini namanya tas siaga bencana. Jadi apa? Di situ adalah keperluan untuk 3 hari. Why? Karena saya berpikir ya kalau bantuan segera datang. Jadi kamu ketika lari ke tempat ngungsi itu yang sudah diberitahu melalui yang tadi merah, kuning, hijau itu. Jadi siapa tahu kalau belum datang kamu bisa punya persediaan sendiri. Tentu baju kamu, lalu ini ada obatan segala yang pribadi-pribadi. Nah kalau bisa itu boleh 3 hari itu untuk cari. Kan ada apa namanya ya, kaleng yang bisa santap langsung makan tuh Kak, apa ya? Ada ya? Ada kan? Hah?